Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini adalah menyambut datangnya bulan Ramadan. Sungguh telah dekat datangnya bulan Ramadan. Tinggal menunggu, tinggal menghitung hari, kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Dia merupakan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, datang kepada kita dengan penuh kebaikan, penuh dengan berkah, datang kepada kita dengan berbagai macam keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai bentuk petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda antara kebenaran dan keburukan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah tamu yang sangat agung, membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah juga akan melipat gandakan pahala-pahala orang yang beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan tidak mungkin bulan Ramadan menjadi jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang tidak mendapatkan kenikmatan ini. Tahun yang lalu mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Namun menjelang datangnya bulan Ramadan yang akan datang ini, ternyata mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah meninggal dunia. Mereka hanya bisa berandai-andai untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, kemudian beramal di dalamnya dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh upaya yang sangat kuat. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kenikmatan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya hendaknya kalian bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kenikmatan itu lebih mulia dan lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta seluruh isinya. Maka wajib bagi kita untuk bergembira, untuk bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan ini, dengan kemudian bersiap-siap untuk banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan hati kita, menyiapkan tenaga kita dan upaya kita, sehingga kemudian kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan momentum bagi kita untuk sadar, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Kita adalah manusia yang berlumuran dengan dosa. Banyak maksiat kita lakukan kepadanya. Bulan Ramadan datang kepada kita sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita sadar, agar kemudian kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap muslim bersemangat untuk menyiapkan dirinya agar kemudian dia bisa melalui bulan Ramadan ini dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan mengatur waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan tenaganya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berpuasa, tapi segala jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti qiyamul lail atau salat tarawih, ataupun bersedekah,
ataupun salat duha, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya, maka hendaknya dia berazam, bertekad dan juga mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya agar kemudian bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang ada di hadapannya untuk kembali kepada Allah, untuk sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk meringankan kesibukan kita terkait dengan dunia. 11 bulan kita sudah disibukkan dengan dunia. Kita bekerja, mencari rizki, dan lain sebagainya. Maka 1 bulan Ramadan ini diharapkan bagi kita untuk meringankan beban-beban kerja dunia kita. Sehingga kita bisa memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kecintaan kita kepada dunia, kerja kita terhadap dunia tidak akan pernah habis sampai kita mati dan meninggal dunia. Semangat itu, kerakusan itu, dan ketamakan itu pasti ada. Namun seorang muslim yang sadar, seorang muslim yang cerdas, yang tahu terkait dengan keutamaan dari bulan Ramadan, maka hendaknya dia akan meringankan kesibukan-kesibukannya terkait dengan dunia, sehingga kemudian dia bisa memfokuskan dirinya untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diharapkan bagi kita ketika datang bulan Ramadan, bertambah semangat kita dan motivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak salat-salat kita. Kita mengerjakan puasa tentunya karena ini merupakan amalan dasar dari bulan Ramadan. Kemudian kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan jikalau kita mampu dan punya kelebihan harta, hendaknya kita membiasakan diri untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah ini jikalau kita lakukan di bulan Ramadan, maka itu akan membawa kita kepada kebaikan yang sangat besar, akan menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu untuk diketahui juga bahwa bulan Ramadan merupakan madrasah tarbawiyah, merupakan institusi pendidikan yang mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang saleh, dan juga mendidik kita agar kemudian kita terbiasa untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Ya, bulan Ramadan bukan cuma bulan untuk berpuasa, meninggalkan makan dan minum, tetapi bulan Ramadan juga mentarbiah kita dan mendidik kita agar kemudian kita menjauhi semua sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, sehingga kemudian begitu kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang baru, berakhlak yang mulia, dan juga menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW memberikan isyarat terkait dengan hal ini. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amali bihi wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan-ucapan dusta, wal 'amala bihi, dan justru dia banyak melakukan hal ini, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan terhadap puasanya. Tidak ada urusan dari Allah Subhanahu wa taala dia meninggalkan makannya dan juga meninggalkan minumnya. Kata para ulama kita, qaul az-zur ini menunjukkan bahwasannya dilarang ketika di bulan Ramadan kita melakukan maksiat berupa ucapan, seperti mencela, menghina, ataupun berbuat ghibah dan lain sebagainya. Wal 'amala bihi menunjukkan bahwasannya dilarang bagi kita untuk melakukan maksiat berupa perbuatan, seperti mendolimi, berzina,
dan lain sebagainya. Maka semua jenis kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berimplikasi buruk kepada makhluk, ya, yang mana merupakan akhlak yang buruk, itu wajib untuk ditinggalkan agar kemudian puasa kita berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak bisa menjaga puasanya dengan meninggalkan segala maksiat lisan maupun maksiat perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah puasanya. Kata para ulama kita, bisa jadi puasa yang dia lakukan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga, namun tidak ada kualitas yang bisa dia dapatkan, tidak ada pahala yang bisa dia dapatkan dari puasa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semua yang sudah kita jelaskan ini, wajib bagi kita untuk menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Bisa jadi ini merupakan bulan yang terakhir yang Allah berikan kepada kita, sehingga jikalau kita mampu untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka ini merupakan bekal yang sangat besar bagi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.